Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan Allah, mungkin kita maju sedikit saja Pak, biar nanti kalau ada yang datang mau salat lebih gampang, supaya tidak ini. Jadi biar kita tidak terlalu banyak menghabiskan juga bagian masjid, kita sisakan kepada hamba Allah, mungkin ada yang nanti salat. Baik. Apa yang dimuliakan oleh Allah, kalau lebih dekat kan lebih enak. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah, pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas terkait dengan bentuk-bentuk daripada ulama-ulama suk. Nah, pada malam ini insyaallah kita akan coba melihat beberapa tanda, terutama tanda pertama daripada ulama akhirat. Jadi supaya kita bisa benar-benar tahu bagaimana yang disebut dengan ulama akhirat tersebut. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anna al-faizin al-muqarribin hum ulama'ul akhirah. Orang-orang yang menang karena mendapatkan ilmu, menang karena beramal. Muqarribin, lalu mendekatkan diri kepada Allah karena ilmu dan amal yang mereka miliki tidak mereka niatkan kecuali karena Allah. Itulah yang disebut dengan ulama akhirat. Walahum alamat, dan ulama-ulama akhirat ini punya tanda-tanda. Faminha, dan diantara tanda daripada ulama akhirat ini, alla yatlubad dunya bi'ilmi, tidak mencari dunia atau kesenangan dunia dengan ilmunya. Ini pernah kita bahas kalau saya tidak salah ingat, bahwa tidak boleh berniat mencari ilmu itu pertama untuk mencari kemegahan dunia, tidak boleh untuk memperbanyak pengikut, tidak boleh berniat supaya saya banyak murid, tidak boleh berniat supaya saya dimuliakan atau dipuja-puji oleh orang, tidak boleh, haram hukumnya. Dan ini berlaku untuk semua ilmu, bukan hanya ilmu akhirat, ilmu dunia juga sama, apalagi ilmu akhirat. Dan itu pernah kita sampaikan, tidak boleh misalkan saya belajar ilmu kedokteran dengan tujuan nanti banyak uangnya dibanding jadi PNS misalkan, lalu masuk kedokteran dengan sebab itu, tidak boleh, haram hukumnya. Belajar matematika supaya nanti bisa bekerja di perusahaan penerbangan biar banyak uangnya, tidak boleh seperti itu. Bahwa kemudian nanti Allah berbanyak hartanya, Allah letakkan dia di kedudukan yang besar, itu bonus yang tidak dicari, tidak diniatkan. Tapi kalau sudah diniatkan berarti memang sudah menjadi tujuan utama, itu tidak boleh. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Imam Malik contohnya itu ketika mengajarkan ilmu, termasuk orang yang dikenal di kota Madinah itu orang yang berharta. Imam Hanafi di Kufah itu juga dikenal sebagai orang yang berharta. Imam Syafi'i dengan Imam Hambali beda dengan dua imam. Jadi 4 imam ini ada 2 yang kaya, 2 yang rata-rata. Ya seperti kita lah, mungkin di bawah kita. Kalau Imam Hambali itu malah justru miskin. Nah, tetapi yang ingin saya garis bawahi, tidak kemudian kesenangan dunia itu dijadikan sebagai tujuan. Kalau itu dijadikan tujuan, diniatkan, maka itu sudah bukan lagi ulama akhirat, tapi sudah menjadi ulama suk. Saya ngajar di tempat itu, mau ada amplop nggak ada amplopnya saya ngajar.
selama saya masih bisa datang. Ada orang, saya ngajar kalau amplopnya sekian, kalau nggak disiapkan amplop sekian saya nggak mau ngajar. Maka dia datang ke tempat yang ada amplop, maka dia tinggalkan tempat yang tidak ada amplop. Itu bukan berdakwah, itu cari uang. Kalau cari uang ya kerja saja di PNS, ngapain cari uang di masjid? Itu kira-kira seperti itu. Nah, orang yang kemudian meniatkan harta itu dengan ilmu yang dia miliki, maka dia telah merendahkan ilmu yang dia miliki. Itu sebabnya kenapa tidak dimasukkan ke dalam tanda ulama akhirat. Kata Imam Al-Ghazali, fa inna aqalla darajatil alim, serendah-rendahnya derajat orang alim itu paling rendah. Udah paling rendah itu. Artinya nggak ada lagi yang di bawah itu. Kalau ada masih di bawah itu pasti bukan orang alim itu. Atau minimal ulama usuk itu. Kalau sudah di bawah itu jadi ulama usuk. Apa yang paling rendah? Artinya kalau sudah disebut yang rendah berarti yang di atasnya tidak perlu disebutkan lagi. Karena pembatasan paling rendah itu sudah disebutkan. Ayyadrika haqaratad dunya wa khasiyataha, mengetahui tentang celaan dunia dan kejelekannya. Wa kadurataha, kekeruhan dunia. Wa siramaha, dan suramnya dunia. Dipaham. Dunia ini suram, dunia ini tercela, dunia ini kemudian kotor, dia tahu, dia paham. Kalau orang alim tidak lagi bisa melihat hal itu pada dunia, maka itu sudah ulama usuk. Itu yang paling kurang itu. Itu derajat paling rendah dari seorang alim itu ya seperti itu. Itu paling rendah kata Imam Ghazali. Kalau dia sudah tidak menemukan hal itu, maka sudah bukan lagi orang alim yang baik atau bukan lagi ulama akhirat, sudah ulama usuk. Wa 'idhamal akhirah, dia juga tahu tentang besarnya hari akhirat, keagungan hari akhirat. Wa dawamaha, dan keabadian yang ada di akhirat. Wa safaa na'imiha, dan kejernihan dari kenikmatannya. Wa jalalata mulkiha, dan ketinggian kerajaannya. Jadi di samping dia melihat rendahnya dunia, dia melihat akhirat dengan sangat tinggi. Kenapa saya menghabiskan kesenangan yang hanya bisa saya nikmati 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, setelah itu selesai. Sedangkan akhirat abadi selama-lamanya. Mungkin di dunia saya biasa saja, tapi di akhirat saya yang paling unggul. Dan di dunia saya kalau ketinggalan itu hanya 40 tahun. Mungkin cuma 20 tahun ketinggalannya. Ketinggalan apa? Jabatan, harta, berapa tahun? 20, 30, 40 tahun. Tapi di akhirat saya akan membuli semua orang yang membuli saya di dunia. Kenapa? Karena sifatnya abadi keunggulan itu. Bukan cuma 10-20 tahun. Ulama yang mengerti, orang alim yang mengerti ini, dia sudah mencapai pada tingkatan terendah daripada kealimannya. Dan dia sudah disebut sebagai ulama akhirat. Kalau dia tidak mendapatkan ini, maka dia tidak dimasukkan ke dalam golongan ulama akhirat. Wa ya'lamu annahuma mutawaddatan, dan dia mengerti betul dan tahu betul bahwa dunia dan akhirat itu berbeda, berlawanan. Saya sering mengatakan, bahkan di sini berulang kali saya ulang, di mana ada dunia, di situ tidak ada akhirat. Dalam bahasa yang sederhana, kalau hati kita dimasuki dunia, akhirat pergi, Pak. Tapi kalau hati kita dimasuki dengan akhirat, dunia sendiri yang otomatis akan pergi tanpa perlu diusir. Otomatis, tanpa perlu diusir, pergi langsung. Saya juga pernah menyebutkan, di mana ada malaikat mustahil ada syaitan. Di mana ada syaitan mustahil ada malaikat, karena mereka tidak bisa bertemu di dua tempat. Dalam bahasa yang lebih besar lagi, siapapun yang memiliki hatinya yang dipenuhi dengan Allah, mesti hati itu tidak ada iblis di dalamnya. Sebaliknya, siapapun yang di dalam hatinya dia tempatkan syaitan, Allah mesti pergi dari tempat itu. Karena Allah dan iblis tidak bisa bertemu di satu tempat. Karena kutubnya berbeda. Ini yang disebut mutawaddatan, berlawanan.
dia tidak akan pernah ketemu. Dan para ulama akhirat dia mengerti hal tersebut. Perhatikan tuh hadis-hadis yang menyebutkan, salah satunya adalah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah ketika didatangi oleh malaikat itu kan diberi pilihan. Mau jadi hamba Allah tapi meninggal saat ini miskin, jadi hamba Allah miskin, meninggal saat ini, atau jadi kaya raya, hamba Allah kaya raya hidup selama-lamanya. Rasulullah diberi pilihan oleh Allah, mau pilih yang mana? Apa kata Allah? Kata Rasulullah, ana mustaqun ilallah. Aku ini rindu ketemu dengan Allah. Kalau mau ketemu Allah caranya harus meninggal. Berarti apa yang beliau pilih? Beliau lebih memilih untuk hidup bukan sebagai raja, untuk sampai sepanjang masa, karena beliau rindu dengan Allah. Kenapa begitu? Karena hatinya sudah dipenuhi oleh Allah. Maka kalau kita lihat ada orang yang sedang sakaratul maut, jangan kita pikir dia sedang, mungkin dia sedang menderita, mungkin dia sedang menikmati detik-detik pertemuannya dengan Allah. Karena jika ingin bertemu dengan Allah, ya harus meninggal, ya harus mati. Tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Kalau ada yang mengklaim dia bisa melihat Allah, murtad dalam ilmu akidah. Murtad. Coba lihat Rasulullah ketika pergi Isra Mi'raj, ketika kembali pernah bilang melihat Allah dengan mata telanjang? Enggak. Masyhur hadis Aisyah di dalam Sahih Imam Muslim yang menyebutkan yang dilihat dari Rasulullah itu adalah nur, cahaya. Masyhur. Tidak ada yang bisa melihat. Bahkan para ulama ahli sunnah bersepakat bahwa malaikat pun tidak pernah melihat Allah. Nanti semuanya di akhir. Bagaimana mau melihat Allah kalau tempatnya di neraka? Jadi harus tahu letak perbedaan ini. Buat apa saya bangga dengan punya ini, punya itu di dunia yang kemudian saya dapatkan dari uang haram, tapi itu mengharamkan pertemuan saya dengan Allah. Wa annahuma kaddarratain. Dunia dan akhirat itu seperti dua istri yang dimadu. Kata Imam Ghazali, seperti dua istri yang dimadu. Seorang laki-laki punya dua istri. Mahma ardaita ihdahuma ashabtal ukhra. Kalau engkau ingin menyenangi seseorang di antara mereka berdua, yang lain mesti marah. Yang satu diajak ke pesta pernikahan, yang satu ditinggalin di rumah. Yang ditinggalin di rumah mesti nggak suka. Yang satu diajak ke acara party, pesta. Yang satu enggak, yang satu dibeliin pakaian bagus, yang satu enggak dibeliin, yang enggak dibeliin mesti kecewa, mesti tidak senang. Begitulah dunia dan akhirat. Anda senangkan dunia, akhiratnya akan marah. Tapi jika Anda senangkan akhirat, dunia pun juga akan ikut marah. Anda tinggal pilih. Mau milih supaya disenangi oleh dunia, dimarahi oleh akhirat, ataupun sebaliknya. Tinggal pilih saja. Wa annahuma kakaffatal mizan. Dunia dan akhirat itu seperti dua daun timbangan. Mahma rajahta ihdahuma khiftal ukhra. Kalau engkau, ini ada dua daun timbangan. Kalau engkau beratkan yang satu turun, mesti yang satunya naik jadi ringan. Enggak mungkin Pak timbangan itu dua-duanya berat ke bawah, enggak mungkin kecuali putus. Enggak mungkin. Mustahil. Kalau satu turun ke bawah karena berat, yang satunya lagi mesti naik ke atas karena ringan. Tinggal dipilih. Kalau berat akhirat, dunianya mesti jadi ringan. Tapi kalau akhirat, dunianya yang kita beratkan, akhiratnya nanti jadi ringan.
Ringan apa? Ringan amalan. Akibat dari ringan amalan berarti dia diazab. Kan begitu konsekuensinya. Jadi tinggal pilih saja mau yang mana nih. Pilihannya bukan di Allah. Allah kasih kekuasaannya di kita untuk memilih. Allah tidak memilih untuk kita. Diberi kekuasaan untuk memilih. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang disebut dengan ikhtiar kita. Tuh. Silakan pilih. Makanya Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang pengen beriman silahkan. Yang mau pengen kufur silahkan. Suruh pilih sama Allah. Allah nggak melarang kamu jadi kufur. Dilarang nggak sama Allah untuk jadi orang kufur? Enggak, silahkan kufur kata Allah. Tapi ingat, berani beriman harus berani untuk menikmati konsekuensinya. Sebaliknya berani kufur juga harus berani menanggung konsekuensinya. Pilihannya ada di kita, silahkan. Kata Allah, mau kufur silahkan, kufur gak apa-apa. Tapi harus siap dengan konsekuensi yang diberikan nantinya di akhirat. Kira-kira begitu. Wa annahuma kaqithain ahaduhuma mamlu'un wal akhar farighun. Dunia dan maaf, ini kelewatan. Wa annahuma kal masyriqi wal maghrib. Keduanya bagaikan timur dan barat. Mahma qarrabta min al-akhar, mahma qarrabta min ahadihima ba'adta 'anil akhar. Kalau engkau mendekat ke salah satu sisi, maka engkau akan jauh dari sisi yang lainnya. Mendekat ke timur mesti jauh dari barat. Tapi kalau mendekat ke barat mesti jauh ke timur. Nggak mungkin saya mendekat ke timur tapi ke baratnya juga dekat. Nggak mungkin. Kalau sekarang saya duduk di tengah masjid, saya memilih untuk ke kanan, maka saya akan jauh ke kiri, ke dinding kiri. Kalau saya memilih ke dinding kiri, maka saya akan jauh ke dinding kanan. Itu pilihan. Saya tidak bisa di saat yang sama berdekatan dengan dinding kanan dan dinding kiri sekaligus. Itu mustahil. Nggak mungkin terwujud. Jika saya punya cita-cita supaya bisa mendekati kedua dinding ini sekaligus, maka itu hanya impian saja yang tidak akan pernah terwujud. Angan-angan bahasa kita. Tidak akan pernah bisa terwujud. Maka orang yang mencari dunia lalu meninggalkan akhirat atau mengejar dunia dengan begitu luar biasa lalu berharap juga mendapatkan akhirat, itu sama persis seperti orang yang pengen ke sebending sebelah kanan dan dinding sebelah kiri di saat bersamaan. Kalau ini mustahil, maka itu pun juga mustahil. Gak akan mungkin ketemu. Wa annahuma kaqithain, keduanya itu bagaikan dua cangkir. Ahaduhuma mamlu'un wal akhar farighun. Yang satu ada isinya, sedangkan yang satunya lagi kosong. Fa biqadri ma tasubbu minhu fil akhar hatta yamtali'a yafrul akhar. Begitu air di dalam gelas yang terisi kita kosongkan, kita tuangkan ke gelas, maaf yang terisi tadi ke gelas yang kosong, maka gelas yang terisi tadi berangsur-angsur menjadi kosong. Kalau habis kita tuangkan, maka air yang terisi tadi di dalam gelas yang ada isinya, maka gelas tersebut akan menjadi kosong. Begitu juga sebaliknya. Tidak akan mungkin ini saya punya gelas satu lagi, saya tuangkan airnya, habis. Tapi begitu tiba-tiba saya letakkan lagi lurus begini, di sini ada air, di sebelah kiri ada air. Mustahil itu terjadi. Itulah perumpamaan dunia dan akhirat. Salah satu gelas itu mesti dunia, salah satu gelas itu mesti akhirat. Kita yang memilih untuk mengisinya. Apakah gelas dunia yang ingin kita isi ataukah gelas akhirat yang ingin kita isi? Pilihannya di kita, bukan pada orang lain, bukan kepada Allah. Allah hanya menunggu. Tapi Allah akan membantu. Kalau kita punya niat untuk berjalan ke arah Allah, lalu mengharapkan bantuan Allah, Allah akan tolong. Berapa banyak tuh hadis? Salah satunya hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, kalau kita berjalan
Satu jengkal Allah akan mendekat ke kita satu hasta, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita berjalan ke arah Allah, Allah akan berlari. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Begitu cepatnya Allah akan membantu. Sekarang kita kejar dunia, siapa yang bantu? Tolong jawab, siapa yang bantu? Ngejar jabatan, siapa yang bantu? Yang paling dekat dengan kenikmatan duniawi mesti iblis dan para setan. Pasti. Karena Allah menunggu kita di akhirat. Allah tidak menyuruh kita melupakan dunia. Yang Allah suruh kita jauhi kenikmatan dunia yang membuat kita melupakan akhirat. Biasanya orang kalau sudah terlalu senang dengan kesenangan dunia, akhirat pasti terlupakan. Kenapa? Karena dunia ini penipu. Dunia ini penggoda. Pak, ini kalau kita ini normal nih semuanya, tiba-tiba datang perempuan cantik betul, Pak. Dia serap menyerahkan dirinya sepenuhnya, Pak. Ulama pun bisa hilang akal sehatnya. Betul nggak? Itu dunia, Pak. Itu dunia. Makanya ada ulama akhirat, ada ulama Itu sebabnya. Ini ada orang datang bawa duit 10 miliar. Kalau orang datang ke saya bawa duit 100 ribu, iman saya kuat, Pak. Tapi kalau datangnya 10 miliar, itu ceritanya jadi beda. Jangan samakan godaan 1 juta dengan 10 miliar. Itu dunia itu begitu. Dia datang dengan 1 juta, kita tidak bergeming. Dia datang dengan yang lebih besar. Dia akan datang pada tingkatan kita tidak lagi bisa mengatakan tidak. Karena pada saat itu yang bisa menahan kita hanya keimanan. Tidak lagi kita kalimat, tidak lagi dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak ada apapun lagi yang kita miliki untuk bisa menahannya. Kecuali keimanan yang dalam hati. Cuma itu saja kekuatannya. Jadi pilihannya ada di kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin milih dunia silakan, silakan ingin pilih akhirat silakan. Yang ingin beriman silakan, yang ingin kufur silakan. Tapi Allah juga punya konsep. Kalau kalian mau memilih dan kalian kubolehkan untuk memilih, maka aku yang menciptakan kalian pun punya pilihan. Apa pilihan Allah? Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman wa azab yang aku kehendaki, dan akan kuampuni juga orang yang aku kehendaki. Sama-sama pilih. Kalian ini kan makhluk, kuberi pilihan. Masa aku sebagai Khalik tidak punya pilihan? Kata Allah. Kalau kalian bisa memilih untuk beriman dan kufur, maka aku yang menciptakan kalian pun juga punya pilihan untuk mengazab ataupun mengampuni. Pilihannya juga ada di aku. Akan kubuktikan kalian nanti di akhirat apakah kalian beriman ataukah kufur. Sebagaimana akan kubuktikan kepada kalian apakah kalian kuazab ataukah kuampuni. Begitu saja. Dalam bahasa sederhana, Allah itu sedang nunggu kita. Kita itu sedang berjalan ke arah sana sih sebenarnya. Allah itu sedang nunggu. Di tempat Allah menunggu itulah putusan akan dibuat. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, percaya atau tidak percaya, semua akan sampai pada titik itu. Kata Imam Syafi'i, "Faman 'asha alfan aw alfaini", barang siapa yang hidup 1000 tahun atau bahkan 2000 tahun sekalipun, fala budda min yaumin yasiru ilal qabri, maka diharuskan ada satu hari supaya dia bisa berjalan ke alam kuburnya. Walaupun dia hidup 1000-2000 tahun, mesti harus ada satu hari dia akan berjalan ke tempat kubur itu, di mana dia dikuburkan. Apalagi kita yang hidupnya cuma 60-100 tahun. Kalau yang 1000-2000 tahun saja dia mesti jalan ke tempat kuburannya. Ini kita yang 90-10 tahun, 100 tahun ini masih terlalu sedikit. Akhirat yang selama-lamanya mau digadaikan dengan 60 tahun ini, mesti orang yang kurang waras itu. Benar tidak?
Setuju nggak kita bahwa orang yang menggadaikan keabadian dengan 60 tahun itu mesti orang tidak waras? Benar atau tidak? Tapi berapa banyak ketika kita lihat dalam perbuatan, ternyata kadang-kadang kita juga ngikut nggak waras. Kenapa? Karena kita gadaikan akhirat untuk dunia. Nah, orang alim paling rendah itu setingkat itu. Orang alim ilmu itu dia harus benar-benar mengerti. Dia harus bisa membedakan. Itu pentingnya nuntut ilmu supaya kita punya pemahaman terhadap perbedaan itu. Kata Imam Ghazali selanjutnya, fa inna man la ya'rifu haqarat ad-dunya, barang siapa yang tidak tahu tentang kejelekan dunia, wa qudurataha dan kekeruhannya, wa imtizaja ladzatiha bi alamiha, dan mencicipi kelezatan daripada dunia itu bercampur dengan rasa sakitnya. Di dunia ini, Pak, kalau kita ingin menikmati kenikmatan, itu mesti harus ada sakitnya. Bapak ingin pergi senang-senang ke sebuah negara misalkan, akhir tahun pengen senang-senang sama keluarga, mesti nyari duitnya putang-panting kan? Benar gak Pak? Biar dapat senang-senang di akhir tahun, setahun Bapak sakit nyari rezeki itu. Di akhirat Pak, Bapak kedip saja, enak nih jeruk, datang tuh jeruk Pak, nggak pakai capek. Di dunia segala kenikmatan yang kita peroleh mesti campurnya dengan rasa sakit, mesti campur dengan susah, mesti campur dengan sulit. Gak ada kenikmatan yang murni 100% datang begitu saja, gak ada. Hatta anak kecil Pak, yang baru lahir, kadang-kadang butuh nangis supaya bisa minum Pak. Betul tidak? Itu anak kecil, kadang-kadang butuh nangis supaya bisa minum. Apalagi kita yang sudah dewasa, gak ada yang ngurusin lagi, harus ngurusin diri kita sendiri. Pergi pagi, apalagi ini lagi musim hujan, pagi diguyur hujan, sore diguyur lagi oleh hujan, hanya demi bisa senang di akhir tahun, atau senang di akhir bulan, atau senang nanti pas liburan. Berapa banyak capek yang sudah kita keluarkan, sudah berapa banyak umur yang kita habiskan dalam kesulitan, hanya untuk mencari kesenangan dunia. Selalu dalam kesenangan dunia bercampur dengan rasa sakitnya, selalu. Wa imtizaja ladzatiha bi alamiha, kata Imam Ghazali. Selalu bercampur, tidak terpisah. Selalu. Tidak ada kesenangan dunia itu berdiri sendiri tanpa ada rasa susah. Tapi di akhirat Pak, di akhirat Bapak kalau mau malas-malasan di surga lah tempatnya. Surga itu kalau bisa saya bayangkan itu tempat orang yang bisa bermalas-malasan, kerja kagak perlu. Apapun yang diniatkan datang. Apalagi duduk, aduh malas nih kayaknya pengen keliling-keliling nih. Datang tuh mobil atau apalah yang ada di surga, saya nggak bisa membayangkan karena tidak ada penggambarannya. Tapi kan mesti kendaraannya lebih bagus daripada kendaraan Bapak di dunia. Bapak naik apa di dunia? Vario. Surga beda sama Vario kita di sini. Beda. Di sini naik apa? Oh, saat saya naik Fortuner, beda sama Fortuner surga. Capek tidak, makan iya, masuk iya, toilet gak perlu. Capek mana Pak? Gak ada lagi sakit, gak ada lagi keringat bau, gak ada lagi lelah, gak ada lagi keluhan. Hari ini Bapak coba hitung, berapa kali Bapak sudah mengeluh hari ini? Mengeluh ke diri sendiri, mengeluh ke istri, mengeluh ke anak, mengeluh ke tetangga, mengeluh ke orang di jalan, mengeluh sama lampu merah, mengeluh ke orang di kantor, ke security. Berapa kali Bapak udah mengeluh hari ini? Coba hitung. Di surga tidak ada lagi Bapak mengeluh. Kok bisa orang menggadaikan kenikmatan surga yang luar biasa itu dengan dunia yang kenikmatannya bercampur dengan rasa sakit? Bagaimana ceritanya? Ini yang disebut tidak waras tadi. Kata Imam Ghazali kembali di sini, "Tsumman sarama ma yasfu minha." Begitu juga dengan kesuraman
yang terlihat jernih daripada dunia ini. Dia terlihat jernih tapi sebenarnya suram. Ada orang jadi pejabat jernih, betul loh, nih jadi pejabat, jadi penguasa, tiba-tiba ditangkap KPK, suram. Betul kan? Iya nggak Pak? Tadinya begitu duduk dia di kursi penguasa, itu jernih banget itu. Ya kan? Walaupun nggak ke tempat fitness, jalannya begini tuh. Tapi ditangkap KPK, suram. Ternyata di dunia, di tempat yang jernih sekalipun ada kesuraman. Di tempat yang senang ada rasa sakit, ada lelah, ada letih. Semua tidak ada lagi itu di akhirat. Allah nafikan, Allah hilangkan. Maka kata Imam Ghazali, orang yang tidak tahu yang begini-begini, yang cerita kita yang dari tadi ini, kata Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Fahuwa fasidul aqli, ini otaknya rusak, kata Imam Ghazali. Fasidul aqli, akalnya rusak. Akal rusak kan sama dengan kurang waras. Betul nggak Pak? Ini kata Imam Ghazali, fasidul aqli, ini orangnya otaknya bermasalah ini. Persoalannya begini Pak, ini kalau orang otak bermasalah ini di mana kita mau obatinnya? Kalau sakit perut ada dokternya, sakit gigi ada dokternya. Ini kalau sakit ini yang kurang waras ini di mana kita obatinnya? Kalau bukan dengan ilmu akhirat. Tapi kalau dah sehat pun dia sudah tidak mau dengarkan, maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali Allah memberikan petunjuk. Bagi kita yang masih belum sampai pada tingkatan itu, besar sekali pintu yang terbuka supaya kita bisa menjalan ke surganya Allah, supaya kita bisa jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah, supaya kita jalan untuk bisa melihat betapa senangnya Allah ketemu dengan kita. Nanti ya terbuka luas buat kita sekali. Jadi kita yang mau mengorbankan waktu duduk di majelis taklim begini, ini manfaatnya bukan kembali kepada orang lain, kembalinya kepada diri kita sendiri. Kita coba membuka pintu surga sedikit demi sedikit agar kita bisa masuk. Kita juga sedang membuat jalan agar mudah melangkahkan kaki ke surga. Karena masuk surga bukan saja sulit, melangkah kaki aja sulit Pak. Kalau dalam ilmu akidah itu kan diberi tamsilan, ya kan? Halus seperti rambut, tajam seperti pisau, itu kan namanya sirat, itu jalan yang kita lewati menuju surga. Itu tamsilan Pak. Jangan dibayangkan nanti benar-benar rambut gitu jalannya. Enggak, itu tamsilan. Begitu sulitnya melangkah. Makanya kalau kita baca hadis tentang masalah hari akhirat, Rasulullah itu berdiri Pak di sirat itu, enggak masuk ke surga. Setiap ada orang lewat itu didoain, orang lewat didoain. Kenapa? Dengan harapan doa Rasulullah bisa jadi syafaat buat dia. Kalau seandainya kurang tuh amalannya, masalahnya kenapa? Ketika ngelewatin menuju surga, di bawah itu neraka, itu masalahnya. Kita berangkat ke suatu tempat di Indonesia ini mungkin banyak yang bisa kita lihat. Kanan gunung yang tinggi, sedangkan di sebelah kirinya jurang yang terjal. Sering ingat Pak, siapa pernah melewati jalan begitu? Betapa ngerinya jalan. Coba bayangkan kalau kita jalan tengah malam di jalan seperti itu. Ini kalau sedikit saja melenceng ke kiri, selesai sudah hidup kita sama keluarga, sama semua orang dalam mobil itu. Tapi kalau masih di atas trek, kita masih oke. Ini yang jadi masalah bukan cuma jurang Pak, neraka. Ada api yang besar di bawah. Ada siksaan yang begitu luar biasa yang sedang menanti di bawah. Ular juga sudah nunggu, kalajengking juga sudah nunggu, rantai-rantai besar yang mau dipakai buat ngikat kita juga sudah tersedia. Tinggal nunggu jatuhnya saja. Tinggal nunggu jatuhnya saja. Begitu jatuh selesai. Sedikit tergelincir selesai. Itu sebabnya kenapa Nabi berdiri di situ, di sirat, menunggu setiap hambanya yang lewat.
supaya jangan sampai ada yang tergelincir. Karena kalau tergelincir, bagaimana cara mengangkutnya kembali? Bagaimana cara mengeluarkannya kembali, menaikkannya kembali? Itu masalahnya. Jadi ini bayangan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita supaya ingin membenarkan cara kita berpikir. Mindset kita ini jangan sampai rusak. Sehingga kita tahu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana sifat kesenangan duniawi, mana yang disebut dengan kesenangan ukhrawi. Ketika kita sudah tahu meletakkan atau membedakan sifatnya, cara berpikir kita jadi benar. Sifat yang akal rusak tadi atau kurang waras jadi terselamatkan. Kalaupun sudah terjadi, jadi dapat disembuhkan. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Baik. Kata beliau, fa innal musyahadata wat tajribata, sesungguhnya musyahadah itu adalah pandangan batinnya orang-orang yang melihat Allah bukan hanya dengan mata tapi dengan pandangan hati. Itu yang kalau kita dapatkan ilmunya dalam tasawuf, dalam tazkiyatun nafs, dalam zuhud, tuh bisa didapatkan. Wat tajribah, tapi itu harus dibentuk dengan cara tajribah. Harus ada trainingnya. Ini kita mau sholat jamaahnya rutin, harus di-training supaya kaki ini jadi ringan melangkah. Tapi kalau melangkahnya baru satu kali, terus berharap kita bisa datang terus, enggak. Dunia itu punya godaan. Oh, ini berat sekali datang, makin berat makin kita langkahkan, kita kalahkan rasa berat itu. Bapak, mungkin kita dulu tuh muda-muda sering mengalaminya. Kalau kita sakit demam, kalau semakin tidur itu semakin cepat itu. Tapi kalau demamnya baru-baru gejala, aduh ini kayaknya kurang sehat, langsung tuh kita tidur balut sama selimut, insya Allah cepat itu. Makin cepat itu penyakitnya datang. Tapi begitu nih kayaknya udah gak enak nih, langsung jalan keluar atau lari sedikit. Nah biasanya tuh agak itu biasanya saya begitu Pak dulu, karena di pondok pesantren itu kan kita nggak selalu punya obat. Jadi kalau sudah mulai agak-agak sakit, nah begitu obatnya itu keluar dari asrama lari-lari. Kenapa? Kalau sakit nggak ada obatnya, namanya juga pondok pesantren. Nah, jadi begitu. Akhirnya apa, penyakitnya jadi bisa dilawan, tubuh pun jadi segar, demamnya pun tidak datang. Nah itu yang harus kita lakukan. Ketika ada kesenangan, ini lagi malas langkah ke masjid, lawan malasnya. Katakan kepada kaki, kau boleh malas sekarang datang ke masjid, tapi gara-gara engkau malas dan tidak membawa tubuh ini ke masjid, kamu yang akan membakar kita seluruhnya nanti di akhirat. Kalau perlu ngomong tuh sama kaki, jangan coba-coba kau malas. Karena tempat yang aku tuju bukan tempat yang buruk, ini tempat terbaik yang ada di muka bumi ini. Masjid, rumah Allah. Jangan coba-coba kau malas nih kaki. Begitu juga tangan, punya rezeki mau ngasih ke orang miskin, malas dia ngasih. Hardik tangan. Tangan, jangan coba-coba kau malas untuk memberi. Karena pemberianmu ini bukan untuk orang miskin itu, tapi untuk diri kita sendiri. Begitu Pak. Mulut, kalau ketika malas baca Al-Quran, hardik tuh mulut. Walaupun hardiknya juga pakai mulut. Hardik. Jadi komunikasi kita dengan diri kita itu bisa membentuk cara pola pikir kita. Sehingga kemudian insya Allah kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Itu cara kita menjaga diri kita, mengevaluasi diri kita. Dengan kemudian insya Allah dengan sering kita melakukan hal-hal semacam itu, kita akan terus menjadi orang yang baik. Kemudian Imam Ghazali menutup penjelasan tajribah ini mengatakan, fa kaifa yakunu minal ulama'i man la aqla lah. Bagaimana mungkin seseorang itu disebut ulama kalau nggak punya akal? Karena akalnya tadi rusak. Bagaimana mungkin orang yang rusak akalnya, nggak ada akal itu dipanggil ulama? Bagaimana caranya?
yang mencari kesenangan kehidupan duniawi. Subhanallah. Lalu ingin dirinya dipanggil sebagai ulama. Kata Imam Ghazali, bagaimana mungkin kamu jadi ulama sedangkan akalmu saja rusak? Sedangkan ulama itu haruslah akalnya bersih, akalnya sehat. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kita semua orang yang Allah takdirkan akalnya menjadi sehat selalu, dan kemudian kita bisa menggunakan akal sehat kita untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk, dan pada akhirnya kita bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup sampai di sini. Nanti kita buka tanya jawabnya ba'da isya insyaallah. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان